Shalom sahabatku, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Benang Merah Kehidupan. Kita akan berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini saya belajar bukan menggurui, tapi kita sama-sama untuk mengerti apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih jika kami dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehidupan kami. Engkaulah nafas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin belajar mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat-Mu untuk kami boleh melihat dan percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan baca di dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 17. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Mungkin dari tema pada hari ini tidak sulit menjawab pertanyaan itu karena setiap kita punya pengalaman sendiri tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bahkan jika kita telah mengalami hidup bersamanya, itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Berbeda dengan Petrus yang mengalami kesulitan menjawab pertanyaan Yesus, apakah ia benar-benar mengasihi dia, sehingga Yesus harus bertanya tentang kasihnya kepadanya sampai 3 kali. Hal ini berarti mengasihi Yesus perlu sebuah komitmen yang benar-benar tulus karena Yesus tulus kepada kita. 2 kali Yesus bertanya dengan menggunakan kata kasih yang dalam bahasa Yunani disebut agapao. Namun Petrus hanya sanggup merespon dengan kasih yang dalam bahasa Yunani disebut phileo, yaitu kasih persaudaraan atau pertemanan atau seperti kasih seorang murid kepada gurunya. Itu sebabnya pertanyaan Yesus yang ketiga kali tidak lagi menggunakan kata-kata kasih yang sama, melainkan menggunakan kata phileo. Sebagaimana kesanggupan Petrus, bahwa Petrus pernah dengan begitu yakin kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak mungkin menyangkal Yesus. Namun kenyataannya ia keliru.
Itu sebabnya kali ini Petrus mengatakan dengan penuh kejujuran, ia menjawab Tuhan dengan, "Engkau tahu." Kalau selama ini kita menganggap bahwa kita lebih mengasihi Yesus daripada siapapun, dan dengan yakin kita dapat berkata bahwa kita tidak akan pernah menyangkal Dia, maka kita perlu berhati-hati. Oleh sebab itu kita berdoalah senantiasa dan mintalah kemampuan untuk mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Kita akan terus belajar bagaimana kita menyikapi kebenaran firman Tuhan. Perintah yang utama, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang pertama, yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37-38. Inilah perintah yang harus ditaati oleh setiap murid Kristus. Mentaati hukum ini mengakibatkan kembalinya manusia berdosa kepada gambar dan hakikatnya yang semula, yaitu mengasihi. Allah adalah kasih, karena itu manusia yang diciptakan segambar dengan Allah juga harus memiliki sifat yang sama. Untuk bertumbuh di dalam kasih, murid Kristus harus belajar mengasihi sumber segala kasih, yaitu Allah. Apakah standarnya bahwa seseorang mengasihi Allah? Apakah ukuran seseorang mengasihi Allah dilihat dari kerajinannya di dalam ibadah? Apakah dari perasaannya yang menggebu-gebu kepada Tuhan? "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Tidak, kita tidak diukur dari perasaan. Ukurannya adalah seberapa taatkah hidup kita terhadap perintah-perintah Kristus, yang pasti banyak sekali yang ingin mentaati perintah-perintah Kristus. Bagaimana caranya? Kita tidak mungkin taat tanpa mengetahui apakah perintah-perintah Kristus. Dan kita mustahil mengetahui perintah Kristus bila kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi langkah yang pertama yang paling penting untuk dilakukan oleh setiap kita sebagai jemaat adalah membaca firman Tuhan. Mulailah dari langkah yang paling awal, maka langkah selanjutnya menjadi lebih mudah. Banyak jemaat Kristus dituntut untuk mengasihi Allah tanpa membaca firman Allah. Apakah hasilnya? Rasa frustasi, menghadapi masalah. Pada gereja modern, kita lebih banyak menekankan pengetahuan tentang firman, bukan tinggal di dalam firman. Yohanes berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu adalah mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita lebih cenderung menunggu sampai mengerti banyak tentang Alkitab, barulah kemudian kita membacanya dan tinggal di dalamnya. Pendekatan Yesus adalah terbalik. Tinggallah terlebih dahulu di dalam firman-Nya, maka barulah kita akan mengetahui firman tersebut. Pengetahuan yang demikian adalah pengetahuan hati, pengetahuan yang menghasilkan transformasi. Banyak orang Kristen yang hanya menekankan pengetahuan otak saja. Mereka mempelajari teologi, membaca buku-buku rohani, membaca buku-buku saat teduh, tetapi tidak ada perubahan hidup sama sekali. Mengapa? Karena mereka tidak tinggal di dalam firman tersebut. Cara untuk tinggal di dalam firman Allah adalah dengan membaca dan merenungkannya siang dan malam, maka mereka pasti akan mengetahui tentang kebenaran. Pengetahuan yang demikian sangatlah dahsyat. Membaca Alkitab adalah langkah pertama untuk bertumbuh sebagai murid Kristus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula harus saling mengasihi.
Yohanes 13 ayat 34. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Allah Tritunggal adalah komunitas sempurna yang menciptakan manusia sebagai komunitas juga. Karena itu manusia tidak dapat hidup normal tanpa di dalam komunitas. Pengikat komunitas adalah kasih. Karena itu mengasihi sesama adalah perintah kedua yang terpenting. Tetapi bagaimana caranya kita mengasihi sesama? Apakah langkah pertamanya? Saya banyak melihat gereja-gereja berusaha menerapkan hukum kedua ini tanpa mempraktekkan dari langkah yang paling awal. Jemaat berusaha mengasihi tetapi gagal. Mengasihi sesama menjadi begitu sulit. Dari puluhan tahun pengalaman saya di dalam pelayanan, akhirnya Tuhan membuka mata pikiran saya untuk mengerti bagaimana membangun sebuah komunitas melalui kasih. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Di dalam ayat ini terdapat sebuah rahasia besar yang Allah nyatakan. Kita hanya memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain bila kita hidup di dalam terang. Hidup dalam terang adalah suatu proses yang penuh dengan keterbukaan. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Jika seorang semakin hidup di dalam terang, semakin terbuka hidupnya, semakin gelap hidupnya, seseorang semakin banyak kejahatan yang disembunyikan. Orang yang hidup di dalam kegelapan takut kepada terang. Yohanes 3 ayat 19-21. Terima kasih firman hari ini. Tuhan memberkati.